Tuhan, jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Ya, saya berharap kita semua sehat, ya, dan kita siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam program New Spirit. Ya, saya bacakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa pikiran kita ini merupakan medan perang yang tidak bisa kita hindari, saudara-saudaraku. Di dalam pikiran ini ada banyak, saudaraku, beragam hal yang bisa terjadi. Ya, setiap hari kita berpikir tentang, saudaraku, pekerjaan kita berpikir tentang keluarga kita berpikir dengan masalah-masalah kita, tentang anak-anak kita, ya. Dan di situ, saudaraku, ada banyak mungkin kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang sedang, saudaraku, menghinggapi pikiran kita. Ya, makanya, saudaraku, banyak orang yang karena berpikir sehingga apa? Dia akhirnya putus asa. Yang karena, saudaraku, dia berpikir, dia menjadi, saudaraku, cemas berlebihan. Nah, kita belajar di sini, saudaraku. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan itu sudah tahu dan memberikan satu solusi kepada kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, dan terus bagaimana kalau aku nggak boleh khawatir tentang apapun juga? Ya, dikatakan di sini solusinya adalah apa? Nyatakanlah. Ya, jadi kita harus menyatakan, kita harus ngomong, ya, kita harus menceritakan, ya, kepada Allah itu segala keinginanmu, saudaraku. Ya, kita harus ceritakan kepada Tuhan. Ya, kalau orang ngomong curhat, ya, saudaraku, banyak orang yang curhat dengan manusia itu akhirnya dia hatinya lega, ya, tapi hanya sebatas lega saja. Berbeda kalau saudara curhat dengan Tuhan, ya, itu akan memiliki, saudaraku, sebuah efek yang berbeda, ya. Nah, kita di sini juga dilatih bukan hanya sekedar curhat dengan Tuhan. Tuhan mengatakan apa di sini? Ya, bahwa di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kok harus dengan ucapan syukur? Ya, setelah kita curhat dengan Tuhan, Tuhan ngomong, ayo kamu harus mengucap syukur. Ya, harus mengucap syukur. Nah, ternyata saudara-saudaraku, di dalam ucapan syukur itu sebenarnya saudara dan saya sedang mempercayai bahwa setelah kita curhat dengan Tuhan, Tuhan mendengarkan, saudaraku, apa yang menjadi unek-unek hati kita, dan di situ Tuhan itu peduli kepada kita. Ya, Tuhan itu, saudaraku, akan campur tangan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di sini dengan ucapan syukur. Ya, saudara, kalau curhat dengan seseorang yang memiliki kemampuan lebih, ya, dengan dalam hal mungkin ekonomi yang dapat menolong saudara, tentunya kita akan lega dan kita memiliki pengharapan, wah, nanti orang itu mungkin bisa menolong saya. Apalagi kalau saudara dan saya itu curhat dengan Tuhan, ya, meskipun saudara mungkin solusi dari Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan, ya, Tuhan punya, saudaraku, solusi-solusi sendiri. Tetapi saya percaya solusi yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik, ya. Makanya apa, saudaraku? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan efeknya, saudaraku, kalau kita itu betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, efeknya adalah apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku, kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka, saudaraku, saya percaya di sini damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal kita. Makanya, saudaraku, sekali lagi, di dalam pikiran kita ini mengandung suatu, saudaraku, kemenangan. Ya, kalau saudara melatih pikiran kita itu sesuai dengan firman Tuhan, ya, dikatakan di sini begini,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita ini, kalau kita memikirkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, saudaraku, maka saudara akan mengalami yang namanya kemenangan. Karena apa? Kita sedang curhat dengan Tuhan. Ya, makanya pikiran-pikiran kita ini, saudaraku, betul-betul kita harus taklukkan di bawah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita memikirkan, saudaraku, perkara yang sia-sia, ya, ketakutan, kekhawatiran, dan yang lain-lain sebagainya. Saya berikan satu kesaksian, saudara. Seorang yang bernama Jim Caviezel, dia pemeran daripada Tuhan Yesus, ya, Passion of Christ, itu, saudaraku. Ya, itu yang terakhir, saudaraku, kita nonton, ya, kita lihat, saudaraku, tayangannya yang pemeran yang terakhir ini, saudaraku. Di situ, saudaraku, sebenarnya ketika dia mengawali itu, saudaraku, sebenarnya ada ketakutan dalam pikirannya. Karena apa? Setiap kali pemeran Yesus Kristus, saudaraku, itu langsung karirnya selesai, karirnya berhenti. Karena apa? Hollywood tidak mau menerima lagi, saudaraku. Ya, itu resiko besar. Dia, saudaraku, sudah banyak kali melihat setiap kali orang itu, saudaraku, memerankan Tuhan Yesus, karirnya langsung selesai. Ya, karena tidak dipakai lagi. Itu resiko, saudaraku. Sehingga dia sebagai seorang aktor, dia harus siap-siap. Setelah dia memerankan Tuhan Yesus, dia harus menyelesaikan karirnya. Belum lagi, saudaraku, setelah dia jalani semuanya itu, ternyata, saudaraku, dia harus berdiri untuk di make up itu selama 8 jam. Ya, selama 8 jam dia harus di make up itu berdiri. Dan itu betul-betul, saudaraku, sangat capek sekali. Belum lagi, saudaraku, adegan-adegan yang bagaimana dia harus pikul salib, ya, dan di adegan yang, saudaraku, yang menurut kesaksiannya yang paling mengerikan itu, saudaraku, ketika dia di atas kayu salib itu, saudaraku, dia betul-betul di situ antara hidup dan mati, ya. Dan, saudaraku, betul-betul ketika dia mengalami, dia harus disalib itu, saudaraku, dia mengalami bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa dan itu mengubah kehidupannya. Ternyata, saudaraku, apa yang dikhawatirkan, ya, saudaraku, setelah dia itu memerankan Tuhan Yesus itu, saudaraku, saudaraku, kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi. Ya, Jim Caviezel ini, saudaraku, akhirnya menjadi orang yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi berkat begitu dari banyak orang, dan yang paling luar biasa, Jim Caviezel akhirnya mengalami perubahan hidup di dalam kehidupannya. Seandainya, saudaraku, kalau dia khawatir, dia takut, dia akhirnya nggak mau memerankan, saudaraku, peran Tuhan Yesus, akhirnya dia tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Kekhawatirannya itu begitu menakutkan kehidupannya. Tetapi ketika dia, saudaraku, berhasil di dalam pikirannya itu menyingkirkan semua kekhawatirannya, dan dia, saudaraku, mau menyerahkannya kepada Tuhan, dan dia akhirnya mau menyediakan dirinya untuk berperan sebagai Tuhan Yesus di dalam film itu, peristiwa yang luar biasa, perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku, saya percaya kalau segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan, segala sesuatu, saudaraku, kita sudah mengaitkan kehidupan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu itu, saudaraku, kita sudah betul-betul mempraktekkan kebenaran firman Tuhan seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan turut bekerja. Mari pagi hari ini kita mau menyerahkan pikiran kita. Ya, area ini sangat penting sekali. Ini adalah medan perang utama kita. Saudara dan saya akan mengalami terobosan yang luar biasa kalau pikiran kita ini kita tundukkan kepada firman Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan kalau pikiran kita ini betul-betul, saudaraku, kita kuasai, dan seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang ada di dalam pikiran kita. Tapi kalau saudara menyediakan pikiran saudara dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan kita ngomong, wah, keadaan ini akan begini terus, nanti saya bagaimana? Saudaraku, saudara pun akan menjadi orang-orang yang akan kalah.
Saya percaya saudara tidak mau kalah, kita mau mengalami kemenangan. Biarlah pagi hari ini, mari saudaraku, saya bacakan ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari pagi hari ini kita mau meresponi firman Tuhan dan kita memikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami tidak mau kalah Tuhan, tapi kami mau menang menghadapi kehidupan ini Tuhan. Meskipun di depan kami ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, Tuhan, kami mau pikiran kami ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan ditekan dengan pikiran-pikiran negatif, ditekan dengan segala keadaan yang ada. Kami mau Tuhan memikirkan perkara-perkara yang mulia, yang Tuhan patut dipuji, yang betul-betul Tuhan berpikir seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami dan kami akan melewati krisis ini dengan penuh kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh pikiran kami dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah bekal firman Tuhan hari ini akan memberi satu arahan. Dan saya percaya kalau saudara betul-betul menaruh pikiranmu sesuai dengan firman Tuhan, dan kita memasukkan firman Tuhan dalam pikiran kita, saudara akan mengalami kemenangan. Ya, sampai ketemu lagi di dalam New Spirit selanjutnya. Tuhan memberkati.